memimpin kita dalam doa. Yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini adalah kita masuk pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Ada selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku, ya, tumbuhan sahabatku. Jadi anak-anak kami bukan hanya bersahabat kepada sesama kita manusia, kita juga harus bersahabat dengan tumbuhan, dengan hewan. Kenapa kita bersahabat kepada mereka? Ada yang tahu? Kenapa? Coba Prita, kenapa kita harus bersahabat kepada tumbuhan? Siapa yang bisa? Karena tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, ya kan? Satu, sebagai sumber makanan kita, ya kan? Bilang si kita. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita menentukan ide pokok. Nah, kita tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nanti Ibu kasih teks. Jadi kamu tentukan nanti ide pokok. Dan kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah tulisan. Nah, tadi pada pembelajaran kita Ibu jelaskan bahwa hari ini kita belajar tentang tanaman, ya kan? Tanaman adalah sahabatku. Sini sudah Ibu bawa tanaman dari rumah. Sudah pernah makan ini? Sudah. Apa namanya? Jagung. Jagung, ya kan? Ya. Jadi anak-anak kami ini pasti sudah mengenal ini yang namanya jagung, ya kan? Dan rasanya juga pasti sudah dirasakan oleh anak-anak kami semua. Atau masih ada di antara kalian yang belum merasakan bagaimana rasanya jagung ini, bagaimana enaknya jagung ini? Sudah dirasakan semua? Sembilan sudah. Bagaimana rasanya, nak? Enak. Apa ini? Sudah dirasakan? Enak kan? Nah. Kalau jagung ini dimakan, bagian apa yang dimakan jagung? Bijinya. Bijinya, ya kan? Nah, ini ada bumbu-bumbunya ini. Nah, ya kan? Jadi yang dimakan bukan kumisnya ini. Nah, yang dimakan kumisnya ini nanti berkumis bilang nanti kalau makan ini. Jadi yang dimakan di jagung ini adalah bijinya, ya. Apa yang ingin kamu ketahui tentang tanaman ini? Nah, bagaimana cara perkembangbiakan jagung, ya kan? Bagaimana cara perkembangbiakannya? Siapa yang bisa menjawabnya? Bagaimana cara perkembangbiakan jagung? Nah, Berkembang biak dengan cara generatif, yaitu dengan biji, ya kan? Ya. Bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu bagi kelompok dulu, ya. Kita bagi kelompok. Kita bagi 2 kelompok aja, ya. Jadi satu kelompok ada 4 orang, ya. Nah, coba dibagi kelompok. Coba dibuka itu buku pelajarannya halaman 1. Jadi di situ kita berdiskusi sambil mengamati gambar. Ya. Di situ ada gambar. Coba kamu amati gambar itu, ya. Gambar yang ada di buku pelajaran itu, kamu amati gambar itu. Setelah kamu amati nanti, kamu buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Setelah kamu buat pertanyaannya nanti, kemudian kita tukarkan nanti pertanyaannya dengan kelompok yang lain,
dan jawab oleh kelompoknya. Nah, jadi jawabannya nanti kita diskusikan bersama ya. Ya, kita diskusikan bersama. Sekarang buka halaman 2. Di situ ada teks. Ya. Ada teks. Yaitu bagaimana jagung berkembang biak. Ya. Bagaimana jagung berkembang biak. Judul teksnya adalah bagaimana jagung berkembang biak, ya kan? Ya. Nah, coba anak-anak kami membaca teks tersebut, ya. Kalian baca, cermati, jangan dilangkah-langkah membacanya. Dibaca mulai dari awal sampai akhir. Ya. Setelah itu, tentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Apa ide pokoknya setiap paragraf? Jadi ada yang masih ingat apa ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide atau Gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada gagasan pokoknya. Kita baca, ada gagasan pokoknya. Jadi gagasan sebagai paragraf itu, dan kalimat yang lainnya itu adalah sebagai kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Setelah nanti kamu temukan ide pokok itu kamu kembangkan lagi menjadi sebuah tulisan. Ya, kamu kembangkan lagi menjadi sebuah tulisan. Di bawah itu ada kotak. Di situ nanti kamu, nah, ada diagramnya kan di LKPD itu. Kamu catat di situ, kamu kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan kosakata baru. Dan hasilnya nanti kamu serahkan sama ibu. Salah satu tanaman yang berkembang biak dengan bunga itu adalah tanaman jagung. Coba perhatikan bunga ini. Jadi alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga itu memiliki benang sari sebagai alat kelamin dasar dan putih sebagai alat kelamin betina. Jadi untuk lebih jelasnya di sini putar videonya ya. Kita putar video tentang bagian-bagian bunga. Biar ibu putar videonya ya. Coba diperhatikan. Teman-teman, bunga itu tempat berlangsungnya pembentukan pada tanaman dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga memiliki warna yang cerah untuk menarik hewan agar membantu menyatukannya. Hewan tersebut adalah kupu-kupu dan lebah. Selain warna, bunga juga memiliki aroma yang dapat menarik hewan. Teman-teman, kalian tahu tidak, di dalam bunga terdapat bagian-bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, begitulah tadi video pembelajaran tentang bagian-bagian bunga. Bunga yang indah itu juga bukan hanya hidup di negara Indonesia, di negara kita Indonesia. Bisa juga kita temukan di negara-negara tetangga kita. Bisa juga kita temukan di negara-negara yang lain, khususnya di negara-negara tetangga kita. Contohnya, bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu itu bisa kita temukan bisa hidup di negara Malaysia. Malaysia itu adalah negara tetangga kita. Malah di negara Malaysia, bunga kembang sepatu itu dijadikan sebagai bahan pewarna. Selain itu dijadikan juga sebagai bunga nasional. Contoh yang lain, bunga kamboja, ya kan?
Kamboja. Bunga Kamboja itu dapat juga kita temukan di negara mana? Di negara Laos. Kenapa? Karena negara kita dengan negara yang lain itu kondisi geografisnya hampir sama. Jadi negara Indonesia, Malaysia, Laos, ketiga negara itu hidup berdampingan. Kita memiliki kesamaan dalam karakteristik, ya, dalam bidang sosial dan budaya. Makanya negara-negara kita itu yang tinggal di kawasan Asia Tenggara itu membentuk sebuah organisasi yang dinamakan dengan negara ASEAN. Supaya anak kami mudah mengingat negara-negara ASEAN dan siapa pendirinya, siapa tokohnya dari setiap negara, dari 5 negara itu, kita akan nyanyi bersama-sama dulu ya. Kau semua lagu potong bebek angsa kan? Potong bebek angsa masa dikuali Myanmar dan Laos, Vietnam, Kamboja, 1, 2, 3. Myanmar dan Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia, 10 nama negara ASEAN. Ada kami dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanah Toman dari Thailand, Haji Soraman dari Filipina, Desa Jakarta dari Singapura, Lima Toto pendiri negara ASEAN. Jadi Ibu mau tanya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu dulu mau tanya, bagaimana dengan pemula ajaran hari ini? Apakah anak-anak kami senang? Senang, Senang? senang, Betul? betul, Senang dengan penyampaian Ibu? senang. Masih ada yang belum dipahami? Siapa tahu ada pertanyaan. Begini Bu, masih kurang mengerti ini Bu. Begini. Nah, bisa ditanya. Sebelum kita pulang, coba anak kami Yolan bawa kita dalam doa. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Dan kita pulang dan berharap supaya anak-anak kami langsung pulang di rumah ya.